Aduh, materi apaan sih ini? Kok aku nggak paham-paham ya? Mana minggu depan ujian lagi? Aduh, gimana ini? Nah, ada tempat duduk nih. Duduk dulu aja kali ya, biar nggak pegel aku. Buset dah, materinya banyak banget lagi. Tapi aku juga dari tadi nggak ngerti-ngerti ya. Gimana ya caranya supaya bisa cepat paham? Apa nggak ada trik cepatnya gitu? Wah, aku pusing. Aduh. Wahai anak muda, kenapa muka Anda terlihat sedih? Jadi, apa masalah yang kamu hadapi? Jadi, kan aku tadi ada pelajaran matematika, tapi aku nggak paham. Soalnya materinya tuh susah banget. Emang materinya tentang apa? Materinya tuh tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ya? Iya. Ini materi gampang. Saya serius. Serius, ini ada trik cepatnya loh. Kalian mau trik yang cepat juga? Ayo sini belajar sama aku. Halo semua, bareng dengan saya ini Rehan. Jadi kita akan membahas materi barisan dan deret, serta saya akan memberikan nih tips dan trik cepat cara menyelesaikan barisan dan deret. Penasaran nggak gimana nih? Yuk simak pembahasannya. Sekarang kita akan masuk kepada konsep dasar barisan dan deret. Jadi barisan adalah urutan bilangan yang memiliki pola konsisten. Loh, barisan memiliki pola konsisten? Iya dong. Jadi, saya akan membuat dua macam barisan. Yang pertama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Yang kedua, yaitu 2, 4, 8, 16, 32. Oke? Baik, kita akan telah memiliki dua barisan yang berbeda. Yang pertama, yang 1, 3, 5, 7, 9. Yang kedua, 2, 4, 8, 16, 32. Kalian tahu nggak? Dari dua barisan ini, apakah terdapat pola yang konsisten? Ada dong, harusnya yang dua barisan ini ternyata ada pola konsisten di antara 1, 3, 5, 7, 9 itu 1, 3, 3, 5 dan 5, 7 itu memiliki perbedaan 2. Jadi bahwa kita dapat simpulkan bahwa barisan yang pertama ini memiliki perbedaan plus 2. Sampai sana paham? Oke, di barisan pertama kita dapatkan pola perbedaan plus 2 ya. Ya kan? Nah, untuk barisan kedua gimana Lohan? Sebenarnya sama dengan pola barisan pertama, cuman yang berbedanya itu dari 24 itu jadi kali. Loh, kalihan? Mau bisa Lohan? Antara suku 24, 48, 816 itu kali? Oh, tentu dong. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sana barisan ini ada dua macam loh teman-teman. Yang pertama, yang barisan pertama ini yaitu aritmatika. Dan yang kedua, yang barisan yang ke bawah ini adalah geometri. Loh, Han, bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri apa dong? Yuk, mari kita memperdalam lagi. Yo, action. Jadi, kita akan memasuki materi barisan aritmatika. Yang pertama, kalian ketahui nggak apa sih barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika itu adalah perjumlahan dan perselisihan dari antar dua suku. Nah, untuk barisan aritmatika itu, kata kuncinya yaitu perjumlahan sama
dengan perselisihan dari antar dua suku. Antar dua suku keimanan ya, soal yang tadi 13, 35, dan 79. Untuk simbol, untuk perbedaan dua suku itu kita biasanya menyebutkan lambang B. Untuk suku pertama biasanya kita sebutin A. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Untuk contoh soal aritmatika, yang pertama aku akan membuat soal seperti 4, 7, 10, 13. Oke, kita akan mau mencari suku ke-5. Oke, untuk mencari suku ke-5 kita harus nentuin dulu berapa perbedaannya sih dari 47, 7, 10, dan 10, 13. Setelah kita amati lagi, kita mengetahui bahwasannya 4 ke 7 itu plus 3, 7 ke 10 itu plus 3 juga. Berarti otomatis dari 13 ke suku ke-5 ini ya 16. Oke, mungkin ini soalnya terlalu mudah ya. Coba kita mencari suku ke 100 deh. Loh, suku 100 terlalu banyak ya, Han? Ya, terlalu banyak. Nah, mungkin kita hitung satu persatu ya, Han? Nah, mungkin dong. Ada rumus tertentunya. Oke. Yang pertama, kita ketemu nih bedanya dari barisan itu plus 3. Sekarang, yang kedua, kita akan menentuin yang mana sih suku pertama. Suku pertama itu biasanya terletak di paling ujung kiri. Paling ujung kiri ini. Nah, berarti kita mendapatkan suku pertama kita itu A. Itu 4. Sudah kita ketemui suku pertama, sudah kita ketemui beda, kita bisa memasuki rumus. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Kita mau mencari suku yang ke-100 ya. Berarti U100 sama dengan A-nya itu 4, N-nya itu tadi suku yang keberapa? 100 dikurangi dengan 1 kali dengan si B. B-nya tadi 3. Langsung dengan hasilnya ya. Ya, 100 kurang 1 sama dengan 99. 99 kali 3 itu sama dengan 287. Berarti 4 tambah 287. Maaf, 289. 297. Berarti 4 tambah 297 sama dengan 301. Setelah mendapatkan 301. Loh, Han, datang rumus ini dari mana ya? Oke, kita akan jelasin ya datang dari rumus ini dari mana ya. Oke, bayangkan kita ambil soal pertama ya. 4, 7, 10, dan 13 ya. Dan saya nyebutin angka ini dari 1, 2, 3, 4. Berarti kan U1, U2, U3, dan U4 ya. Nah, untuk U1 kita ketahui bahasanya suku pertama itu ialah A. Berarti U1 sama dengan A. Untuk U2 gimana? U2 itu penambahan beda yang tadi plus 3, penambahan beda dengan suku pertama. Berarti kita dapati U2 itu sama dengan A plus B. Untuk 10 gimana? U3 10 gimana? Ya, penambahan dari 4 ke 7 dan 7 ke 10. Berarti bedanya 2 dong. Berarti A plus B plus B atau A plus 2B. Oke, kita sudah menemukan sebuah pola nih dari A plus B, dan A plus 2B. Jadi, dapat disimpulkan rumusnya dari seluruh suku barisan aritmatika yaitu A plus N kurang 1 kali B. Itu bentuk umum dari barisan aritmatika. Setelah kita mempelajari barisan aritmatika, kita akan lanjut kepada barisan geometri. Lohan, perbedaan barisan geometri dan barisan aritmatika apa ya? Jadi, kalau misalkan barisan aritmatika itu cuman perselisihan dan pertambahan dari dua antar suku, berarti kalau geometri dia itu perkalian sama pembagian dari
dua antar suku. Untuk barisan geometri biasanya dia menyebutkan R atau rasio, bukan B, dan beda ya dari barisan aritmatika. Untuk suku pertama ya tetap U1 atau A. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Oke, contoh soalnya itu 16 8 4 2 1. Di sini kalian ketemu rasio nggak antar suku? Ya, benar. Antara dua antar suku ini yaitu dia dibagi 2 atau dia kali setengah. Nah, untuk mencari pola selanjutnya yaitu dia 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Oke, ini mungkin mudah ya. Kalau misalkan kita cari U100, loh, sama seperti kayak ini, sama seperti barisan aritmatika tadi, kita memiliki bentuk umum rumus. Kita mengetahui, kita mendapatkan rasionya itu bagi 2 atau 1/2. Untuk suku pertama ya yang paling awal ya, A adalah suku pertama dan suku pertama adalah 16. Kita mengetahui bahwasannya bentuk umum barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. A kali R N kurang 1 ya. Sekarang kita akan memasuki atau mencari suku ke 100 ya. Berarti U100 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 16 ya. 16 dikali R-nya tadi setengah pangkatnya tadi N, berarti kita cari suku 100 ya. 100 dikurangi 1. Kita langsung 16 dikali 1/2 sama pangkat 99. Loh, ini angkanya terlalu gede. Emang kita dapat menyelesaikan? Bisa dong. Kita ubahin ini. Kita ubah dari 1/2, kita berpindah posisi dari 1/2 jadi 2. Cuman kalau memindah posisi ini pangkatnya ikut negatif. Berarti 16 kali 2 pangkat kurang 99. 16 itu merupakan pangkat dari 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasil 16? Ya, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 99. Kita mengetahui bahwa sifat pangkat itu seperti contoh ya. A dikali B, A pangkat C dikali B kurang C itu A pangkat C dikali dengan A kurang C itu sama dengan A pangkat C dikali A kali pangkat B itu sama dengan A pangkat C kurang B. Oke, ini berarti A-nya sama ya. A-nya sama, 2 dan 2, tapi pangkatnya beda. Kita bisa melakukan sebuah operasi yaitu 2 pangkat 4 kurang 99. Maka akan mendapatkan 2 pangkat 95 atau setengah 95. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Lah, tadi kita menyelesaikan soal barisan geometri. Kalian pasti penasaran, asal usul bentuk umum dari barisan geometri dari mana ya? Ya, mari kita bahas lagi ya. Kita ambil soal kemarin tadi ya. Ya, 16 8 4 2 1. Oke. Di bagian ini kita mengetahui, ya kita nentuin dulu deh suku keberapa nih. Misalkan contoh bilangan 16 itu suku berapa? Ya, U1, 8 itu U2, U3, U4, U5. Oke, kita beda satu-satu ya. U1 kita mengetahui, ya U1 itu suku pertama. Ya, kita kali dengan A. Ya, suku pertama itu adalah A ya.
Suku kedua. Suku kedua kita mendapatkan di mana sih cara angka 8 suku kedua itu hasil dari 8. Ya, dari kita mengalihkan rasio dari suku pertama. Kita mengetahui bahwa rasio dari 16 sampai ke 8 itu kali 1/2. Ya, kita masukin aja lagi A kali R. Untuk suku ketiga, itu cara mendapatkan angka 4 itu gimana? Ya, kita kali dari rasio sini ke sini, sini ke sini. Berarti kita menggunakan 2 rasio dong. Berarti untuk suku ketiga, A kali R kali R atau A kali R pangkat 2. Untuk ke suku keempat, kan sudah tahu sih cara cepatnya. Ya, A kali R pangkat 3. Berarti kita ketemu pola nih. Ada A saja bisa diterjemahkan bahwa A kali R pangkat 0, A kali R pangkat 1, 2, dan 3. Nah, maka kita dapat disimpulkan bahwa bentuk umum dari geometri yaitu UN, bentuk umum barisan geometri ya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Gitu. Oke, kita udah mengetahui nih barisan itu apa, jenis-jenis barisan itu apa, barisan aritmatika dan barisan geometri. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu deret. Deret itu apa sih, Han? Nah, deret itu adalah hasil perjumlahan dari antar suku. Jadi, kalau misalkan contoh, kalau kamu mau mencari S5 ya, berarti kamu akan menambahkan U1 tambah U2, U3 sampai seterusnya ke suku kelima. Segitulah konsep dari deret. Dan deret ini ada 2 macam juga, guys. Deret aritmatika dan deret geometri. Oke, kita akan memperdalam lagi ya, guys, ke aritmatika. Kita akan langsung ke deret aritmatika ya. Deret aritmatika bentuk umumnya untuk umum rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N bagi 2 tutup kurung, buka kurung, 2A tambah N kurang 1 kali B. Atau kalau misalkan kalian dah memiliki UN-nya berapa, Sn sama dengan N/2 A tambah UN. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan aku memiliki barisan aritmatika 3, 5, 7, 9. Dan ditanya soal itu, kita akan mencari perjumlahan dari seluruh suku yang ke 50. Bukan tapi S50. Ya udah, kita selesaikan ya. Yang pertama, kita akan mencari berapa sih perbedaan antar suku. Kita mengetahui 35, 57. Berarti perbedaannya adalah plus 2. Dan untuk suku pertama di barisan ini yaitu 3. Oke, kita telah mengetahui A, kita telah mengetahui B. Kita langsung aja masuk ke rumus ini. Berarti Sn sama dengan N/2, kita catat rumusnya lagi, 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, kita langsung masuk, kita mencari suku ke 50. Perjumlahan dari 50 sama dengan 50 per 2. 2 kali A-nya tadi 3 kali 3 tambah 50 kurang 1 kali B 2. Kita langsung aja masih 2 50 bagi 2 5. 2 kali 3 itu 6 tambah 49 kali 2. Langsung 25 sama dengan 6
6 plus 49 kali 2 yaitu 98. Lanjut 25 kali 104. 25 kali 104 25 enggak. Bentar ya. 104 25 202 25 802. Kita mendapatkan bahwasan ya, perjumlahan suku ke-50 yaitu 2600. Begitu. Oke, kita telah mengetahui bentuk umum rumusnya deret aritmatika. Sekarang ke deret geometri. Kalau untuk deret geometri, dia ada dua macam. Ketika rasionya itu lebih dari 1 dan ketika rasionya kecil dari 1. Untuk rumusnya, bentuk umum rumusnya, rasio lebih besar dari 1, yaitu Sn sama dengan N, maaf, A, buka kurung, R, pangkat N kurang 1, tutup kurung, per R kurang 1. Itu ketika rasionya lebih besar dari 1. Kalau rasionya kecil dari 1, contoh 1/2 atau 1/4, itu kan lebih kecil dari 1 kan. Ya udah, rumusnya Sn sama dengan A per 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, bedanya letak di mana? Ya, letakkan dari posisi R sama 1. Jika R lebih besar dari 1, berarti R pangkat N kurang 1. Kalau R kurang dari 1, berarti 1 kurang R pangkat N. Ya, begitu. Oke, setelah kita membahas deret geometri, sekarang kita akan masuk deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga bentuk umumnya S infinite sama dengan A per 1 kurang R. Oke, kita lanjut ke soalnya aja ya. Kita memiliki sebuah geometri tak hingga, misalkan contoh 216 ya, 216 36 6 dan seterusnya. Kita akan mencari tak hingga, deret geometri tak hingga. Kita masukin aja rumusnya. Kita mengetahui 36 menjadi 6 itu dikalikan 1/6. Nah, itu termasuk rasio. Dan suku pertamanya adalah 216. Oke, tinggal langsung masukin S. Tak hingga sama dengan 216 per 1 kurang 1/6. Kita langsung kurangin 1 ini kita jadiin 6/6. 1/6 2 6/6 1/6. Lanjut 216 sama dengan 5/6. Kita ubah putar balik. Kita ke atas lagi. 216 sama dengan 216 kali 6 per 5. Lanjut 216 kali 6. 216 6 6 per 5. Nah, itulah jawabannya dari contoh soal ini. Dari contoh soal deret geometri tak hingga. Oke, setelah kita membahas materi barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan segala macam, sekarang kita ke sesi kedua, yaitu tips dan trik. Dan tips yang saya berikan yang pertama, jika kalian tidak menghafal rumus nih, bayangin loh, 1, 2, 3, 4, 8 deh, 8 rumus yang banyak banget. Itu susah banget kalian ngafalin kan? Tipsnya pertama, berikanlah penamaan dari setiap rumus. Misalkan contoh, untuk di bagian barisan aritmatika, untuk mencari suku keberapa, kan A plus N kurang 1 kali B. Nah, kita memberikan penamaan. Ini nih kayak 1 nih mirip angka-angka I. Kita buat aja, berarti UN itu sama dengan Anip. Nama Anip itu ya nama orang gitu. Ya biar mudah dipahami kan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ke deret aritmatika.
Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN atau keberapa. Kita anggap aja Aun ini adalah bahasa dari Arab dari Ain. Nah gitu ya. Berarti kita anggap aja Sn itu sama N per 2 dikali dengan Ain. Bahasa Arab. Oke, lanjut ya. Sekarang kayak beda ini, ingat aja barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu kan perjumlahan dan pengurangan. Berarti beda itu dia mencari perselisihan antara U2 dikurang U1. Oke, di sana sampai di sana paham ya? Oke, sip. Sekarang kita lanjut, sudah kita selesai aritmatika, kita akan lanjut ke geometri. Oke, untuk di geometri hampir mirip sih dengan aritmatika. A untuk barisan geometri yang UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, itu kita namain aja sama dengan Arni. Berarti untuk UN sama dengan Arni, dan Arni itu sama dengan A R pangkat N kurang 1. Itu untuk barisan geometri ya. Untuk deretnya ya kalian pahami lagi, sama aja sih dengan barisan di atas, cuman ya lihat tergantung rasionya berapa. Kalau misalkan contoh, kalau rasionya lebih dari 1 ya Arni gitu. Kalau misalkan rasionya kecil dari 1 ya air. Kalau aja air, soalnya nih 1 ini beda dengan angka I kan. Ya wes, jadi ini air. Ini Arni. Dan begitu juga dengan deret tak hingga. Deret tak hingga itu kayak A pecahan dari 1 per R. Itu kayak kalau kamu lihat deh, kayak kamu baca dari atas sampai bawah itu kayak penulisannya kayak air gitu. Ya berarti S deret tak hingga itu sama dengan A per 1 kurang R. Kayak seperti air. Paham kan? Nah, teman-teman, jadi kan kalian udah paham kan materi barisan dan deret dan jenis-jenisnya. Nah, untuk tips terakhir untuk dari saya yaitu perbanyaklah latihan soal biar kalian terasah dalam menghadapi soal-soal barisan dan deret. Yuk, giliran kalian deh untuk belajar. Gini ya. Ternyata gampang barisan dan deret. Udah mulai ngerti deh kalau gini aku tuh.